Saya pikir nggak ada nyali dia mau ketemu sama Mega. Yakin aku nggak punya nyali. Karena apa? Dikejar bayangan. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan dampak daripada kebohongan dia. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali ketika Apung Pandanababan mengatakan bahwa Pak Jokowi bakal gak punya nyali jika mau ketemu dengan Bu Megawati guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Seandainya Pak Bu Mega memang udah menutup 100% Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mbak Puan nih nggak mungkin ngomong. Maksudnya udah nggak akan ada ruang buat Mbak Puan berstatement kayak begitu. Betul. Aku ada setujunya sama Opung. Artinya Bu Mega masih punya hati ke Pak Jokowi dan masih punya hati ke Pak Prabowo dong dalam konteks ini. Betul. Loh, ini kan sekarang kan kembali lagi ya soal budi pekerti, soal etika, soal ini. Saya pikir nggak ada nyali dia mau ketemu sama Mega. Oh, Pak Jokowi. Yakin aku nggak punya nyali. Karena apa? Dikejar bayangan. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan dampak daripada kebohongan dia. Sama tipu-tipu taktik dia. Tipu-tipu kampung nggak nih? Pak, ini gimana kalau saya dipanggil? Udah ngomong di Balai Gibran. Jangan lupa memilih Ganjar. Video tuh. Ingat ini, datang lagi siapa aja. Bobi. Opung kan waktu itu ikut lari pagi kan? Loh iya, berbondong-bondong kata si Bobi lagi dari sana supaya ini. Gitu. Cuma gampang dijengkal apanya itu, tipu-tipunya itu apa? Lihatlah gayanya si Bobi. Aku kan sebelumnya sudah di Gerindra, ya kan? Ya kan? Jadi nggak ada masalah gitu loh. Gila nggak? Kalau di Gerindra kasih tahu dong sama DPD, PDI. Aku udah di Gerindra. Bukannya udah dipecat dulu baru pindah. Nah, dia omongan dia itu. Dipecat sama DPC, Pung, ada beritanya. Iya, kenapa dipecat gitu loh. ini kan seakan-akan organisasi mafia. Nggak ada main pecat, main apa. Ya nggak gitulah. Dia demikian rupa pintar dia, sepertinya kesewenang-wenangan memecat dia. Padahal dia yang meminta dirinya untuk dipecat. Dari mana logikanya? Dia udah tahu kesepakatan. Dia tahu dan dia di samping dia Mega. Siapa yang tidak setuju dari sini keluar dari partai. Rakernas itu. Ada manuver out. Ada Jokowi di sampingnya. Dua kaki out gitu ya, manuver out ya. Jokowi ngomong. Ada di sampingnya. Jokowi dengar itu. Terus komitmen itu yang dia udah setuju sepakat bersama-sama itu dia khianati. Kemudian dia ditindak. Wah dia niaya. Tersumbat saya ini. Pernah nggak dia ngomongin ke Mega mengenai Gibran? Pernah nggak dia ngomongin? Terkecuali waktu wali kota, minta wali kota dia ngomong. Untuk jadi wapres, ngomong nggak? Pernah nggak Jokowi bicara dengan Mega bahwa dia tidak lagi milih Ganjar? Kan maunya Prabowo Ganjar awalnya, udah diomongin. Apanya? Iya, Prabowo Ganjar, tapi kan ini tidak pernah dibicarakan oleh, ini kan top di atasnya ini kan Jokowi sama Mega. Iya. Gitu loh. Itu ceritanya. Tapi berarti Prabowo Ganjar yang udah rame di media pun ke Bu Mega nggak pernah diomongin menurut Nggak pernah diomongin. Oh, wacana di luar Bu Mega aja ya? Ada. Di mejanya Bu Mega sendiri nggak pernah ada. Iya. Aku indikatornya sederhana aja. Pan, coba tanya Pan apa yang ini Pan, ya gitu loh. Nggak ada itu. Tapi ini satu lagi Opung. Main dua kaki out, manuver out gitu. Opung yakin yang main dua kaki cuma Pak Jokowi? Ya Pak ya. Ya ada dari derajat-derajat apanya. Tapi yang paling berpengaruh, paling besar, yang sebenarnya jadi panutan teladan Jokowi dong. Berarti ada ya berarti? Ya ada, ya ada lah. Panutan teladan. Di circle Bu Mega gitu ada yang main dua kaki banyak Opung ya. Ya itu gimana ya mau saya katakan ya, di dalam permainan politik ini kan tergantung kelas-kelasnya, tergantung kualitasnya, tergantung integritasnya, tergantung ininya gitu loh. Jadi apa maksud dengan pertanyaan kau ini sebenarnya
tidak sesentralistik begitu meganya. Dialah yang mempopulerkan kepemimpinan. Saya masih ingat waktu saya DPP bersama dia, kolektif kolegial. Tapi kenapa nggak ada sejengkal pun kayaknya kemarahan Bu Mega itu dialamatkan ke Pak Prabowo sih, Bu? Ini kan juga Bobi masuk Gerindra kan partainya Pak Prabowo. Mas Gibran jadi wapres sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Di dalam pertemuan resmi dihadiri oleh seluruh pimpinan PDI Perjuangan daerah, Rakernas, Jokowi pernah pidato mengatakan Gerindra adik kandung daripada PDI Perjuangan. Jokowi atau Mega? Prabowo. Oh, Prabowo. Prabowo pidato bahwa Gerindra adalah adik kandung dari PDI Perjuangan. Itu kan sudah signal bahwa ini friend. Tapi gua ngerti nih logikanya, Din. Ini artinya kan ini gimana pun Bu Mega ini kan ketua partai. Pak Prabowo juga ketua partai. Iya. Tahu pahit-pahitnya, tahu manis-manisnya. Persis. Dan ke depan bisa koalisi di daerah, bisa koalisi dimanapun gitu ya. Sementara Pak Jokowi kan Ronin nih, sarmurai tak bertuan gitu. Ya kan, nggak punya partai, nggak membangun organisasi, maksudnya Partai perorangan. iya, katanya. partai perorangan, nggak ngerti beratnya gimana kader masukin kader ke DPR, nggak ngerti gimana rasanya perihnya hati ketika ada kader bermasalah hukum ketangkap KPK, experience-nya beda gitu. Kalau menurut gue ya. Seperti Bu Mega pidato kemarin kan harusnya Pak Prabowo juga ngerti kalau anakku gitu-gitu, kamu kan juga ketua umum harusnya ngerti juga gitu, ada gitu-gitu ya. Ada gitunya. Jadi sama Pak Jokowi memang agak sulit menyambungkan experience-nya ketimbang Pak Prabowo. Ini misalnya gue contohin ya. Ini Opung bisa merespon habis ini. Mas Anies dan Pak Prabowo. 11 dari 100. Kan nggak selesai. Sampai hari ini masih disebut-sebut Pak Prabowo. Iya. Coba kalau Mas Anies tuh ketua partai juga. Beda lagi Pasti beda matematikanya, ngapain gua musuhin Anies, itu ya dalam permainan-permainan Iya, aja. udah cukup Nanti lah ya kita kan. bisa koalisi di macam-macam. Jadi Pak Jokowi itu nggak punya currency untuk bekerja sama di masa depan dengan Bu Mega ketimbang Pak Prabowo. Iya. Ya kan, ada sisi taktisnya gitu. Iya. Gimana menurut Opung? Betul, karena dia nggak punya dasar pijak apa. Ini aja belum tahu aku partai mana yang mau menerima dia. Ya kan? Bagaimanapun orang partai juga mikir. Megawati yang membesarkan dia, yang membimbing dia, bisa dia khianati. Khianati loh. Itu bahasa Indonesia bagus itu kata-kata itu. Jadi ya hati kecilnya mikir dong. Ya saya nggak tahu, harapan kita moga-moga ada partai nampung dia. Opung berharap. Ya berharap lah, biar berlatihan sekalian. Biar ada ring tingginya Bu. Tapi kan nggak mungkin panasnya sampai hari ini kayak begini tanpa ada hati yang dalam antara Pak Jokowi dan Bu Mega gitu. Maksudnya sayangnya dalam, patah hatinya juga dalam gitu ya. Ini kan kayak misalnya Budi membohongi saya itu kan akan beda rasanya dengan orang random yang bohongin saya. Gini. Aku bisa nangkap yang kau, tapi ada prakondisi, ada satu situasi yang memang menciptakan itu. Tidak kemudian partai perorangan. Itu kan ngenyek itu. Lo nggak, kau mengharapkan ada apa dengan hubungan batin? Iya, ini dalam nih hubungan dua si kawan ini enggak kebiasaan ngenyek, kebiasaan keren. Macam mana mau nyambung? Dia nahan diri dong aturan. Jangan ngomong begitu. Iya, meskipun itu reaksi balik dari pemecatan yang baru dialami. Ada lagi kayak orang punya karakter yang budaya yang tinggi, omongan dia, dan budi pekerti yang tinggi. Nanti kita lihatlah waktu. Time will tell. Waktu yang akan Menjawab. itu. Oh, paten juga gitu. Filosofis gitu loh. Atau bandito. Oke guys, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Opung Pandabeban. Yang mungkin saya soroti, ya tentu saya mewujudkan apa yang dikatakan Pandabeban tadi. Apakah benar Pak Jokowi tidak punya nyali sama sekali jika ingin bertemu dengan Bu Mega? Mungkin atas semua permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya. Tentu ini masih menjadi teka-teki, belum terjawabkan ya guys. Benarnya atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Opung Pandabeban. Tapi nyatanya sampai saat ini pun
pertemuan itu belum sama sekali terjadi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan Opung Pandandababan. Penilaian dari Pandandababan mengatakan soal itu, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.